Oke, masuk pada menu pembahasan selanjutnya, yaitu pada menu announcement. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan cara melakukan publish announcement, membuat announcement, atau membuat announcement tab di sini. Sebelumnya, jika Bapak Ibu merupakan salah satu pengelola jurnal baru atau jurnal baru di publish, itu biasanya untuk menu announcement ini masih belum tampil pada menu navigasi di sebelah kiri ini. Sehingga untuk dapat menampilkan menu announcement ini atau seperti contoh ini, silakan Bapak Ibu pertama-tama masuk pada menu website. Kemudian pada menu website silakan Bapak Ibu masuk kepada menu setup. Lalu di menu setup ini silakan Bapak Ibu masuk di menu announcement. Jadi silakan Bapak Ibu mengaktifkan terlebih dahulu announcement-nya pada menu ini. Kemudian jika diperlukan adanya semacam informasi introduction, silakan tuliskan di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur berapa banyak announcement yang bisa ditampilkan di halaman depan jurnal dengan memasukkan angka pada menu kolom ini. Sehingga jika Bapak Ibu masukkan kata angka di sini 3 contohnya, maka secara otomatis kalaupun Bapak Ibu memiliki 5 announcement aktif, maka di halaman depan itu yang tampil hanya 3 announcement berdasarkan data yang terbaru. Jadi di sini silakan Bapak sesuaikan untuk jumlah announcement-nya. Kalau di sini kita ambil 3 saja. Setelah kita lakukan konfigurasi, kita klik save. Oke, jadi kita masuk kembali kepada announcement. Pertama-tama biasanya di sini kita membuat terlebih dahulu terkait announcement type-nya dulu. Jadi di sini katakanlah kita membuat satu tab terkait dengan khusus pembahasan Calc4 paper misalnya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan Calc4 review misalkan. Oke, kita klik save. Secara umum untuk pembuatan announcement tab hanya dilakukan seperti tadi, tidak diperlukan banyak konfigurasi. Jadi kita langsung masuk kepada menu pembahasan selanjutnya, yaitu pada menu announcement-nya ini. Untuk membuat satu announcement baru, Bapak Ibu bisa masuk kepada menu klik add announcement ini. Kemudian silakan masukkan title-nya, misalkan di sini contoh Calc4 paper 2023 misalnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan short description yang mana biasanya untuk menjadi judul atau menjadi pembahasan sedikit terkait dengan Calc4 paper ini yang ditampilkan di OJS adalah short description-nya. Jadi di sini misalkan kita masukkan Ctrl paste sama juga misalnya, lalu yang versi lengkapnya bisa kita masukkan pada menu kolom announcement ini. Dan jika kita perhatikan dan Bapak Ibu misalkan pengguna di OJS versi sebelumnya, di versi OJS sebelumnya pada menu add announcement ini kemudian fokus di short description ini biasanya itu ditemukan salah satu fitur yang mana kita dapat mengupload gambar. Jadi jika kita perhatikan sama seperti di contoh ini, pada menu short description kemudian announcement ini kita tidak menemukan salah satu fitur untuk menambahkan gambar. Jadi perlu diketahui untuk di versi OJS 3.3 ini semua di menu fitur announcement jika kita tidak melakukan penambahan plugin tambahan, maka fitur penambah gambarnya itu tidak akan tampil di menu bagian bar ini. Jadi caranya bagaimana kita bisa mengupload gambar di menu announcement ini, itu kita bisa save terlebih dahulu data yang kita buat ini, kita save. Kemudian kita pergi untuk mengaktifkan plugin tambahannya itu di menu website. Lalu kita masuk kepada menu plugin. Jadi pada menu plugin ini di tab install plugin ini silahkan kita scroll ke bagian bawah dan kita temukan yang nama pluginnya itu Text Editor Extra. Jadi jika Bapak Ibu telah menemukan plugin ini di halaman install pluginnya, maka Bapak Ibu hanya perlu mengaktifkannya saja lagi. Namun jika Bapak Ibu sudah mencari di satu persatu di menu generate plugin ini dan tidak menemukan plugin ini, maka Bapak Ibu perlu menginstal terlebih dahulu pada menu di plugin galeri ini. Jadi silahkan Bapak Ibu cek di menu plugin galeri ini, kemudian kita
cari terkait dengan text editor plugin tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian untuk dapat menginstalnya, silakan Bapak Ibu klik satu kali. Kemudian di sini nanti harusnya akan tampil satu kalimat installed atau upgrade. Upgrade itu biasanya jika kita menggunakan versi OJS lama, namun versi plugin telah diperbaharui oleh tim PKP-nya sendiri. Maka nanti akan muncul di sini upgrade. Nah, jika Bapak Ibu melakukan penginstalan, katakanlah di sini kita klik install-nya, kemudian kita tunggu prosesnya, kemudian gagal, atau kita tidak berhasil memasang text editor ekstra ini, itu biasanya disebabkan karena server OJS yang kita gunakan tidak mengizinkan adanya penginstalan melalui halaman backend OJS. Sehingga untuk solusinya, jika Bapak Ibu menemukan kendala seperti itu, Bapak Ibu bisa meminta kepada tim IT di pengelola jurnal untuk menginstalkan plugin ini secara manual, kemudian menguploadnya ke server langsung di OJS-nya. Sehingga setelah Bapak Ibu dibantu oleh tim IT dari pengelola jurnal, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan lagi jika sudah di-upload. Itu di menu generic plugin ini. Kemudian di menu di plugin text editor ekstra ini, silahkan diaktifkan. Oke, jika setelah aktif ini, silahkan kita klik panah kecil di samping kirinya, lalu kita klik setting. Setelah text editor ekstra berhasil tampil, maka di sini kita bisa melakukan konfigurasi atau mengaktifkan terkait dengan fitur image, kemudian juga kode. Di sini juga ada opsi untuk menampilkan fitur penambahan tabel. Namun di sini saya menyarankan hanya mengaktifkan di dua ini saja, dan silakan aktifkan untuk kesemuaan di menu ini. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kenapa jadi saya tidak merekomendasikan untuk mengaktifkan tabel ini, karena misalkan kita contohkan kita aktifkan di menu announcement ini untuk tabelnya, kemudian kita klik save, dan kita kembali lagi kepada menu announcement yang kita buat tadi di CAL Paper 2023 ini, kita klik edit misalnya. Nah, maka jika kita mengaktifkan tabel di tampilan ini, dia akan menjadi lebih panjang atau menjadi sebenarnya lebih lengkap, hanya saja untuk tampilannya saja menjadi tidak lebih responsif lagi. Jadi di sini saya menyarankan untuk menonaktifkan kembali, terkecuali jika Bapak Ibu ingin menambahkan tabel, bisa mengaktifkan sementara terkait fitur tersebut. Jadi di sini kita coba nonaktifkan lagi terkait dengan tabel di announcement-nya, kita klik save. Nah, setelah itu kita kembali ke menu announcement dan kita edit terkait dengan yang telah kita buat. Nah, maka pada tahapan ini kita telah melihat ada satu tampilan terkait dengan fitur upload foto dan juga source kode yang telah kita masukkan tadi atau yang telah kita tambahkan. Namun jika kita perhatikan juga pada menu short description, di sini masih tidak ditemukan terkait dengan fitur upload fotonya. Sehingga jika ingin menampilkan foto di short description ini atau ingin menampilkan gambar, maka Bapak Ibu bisa menggunakan tips seperti ini. Jadi contohnya misalkan seperti ini, kita upload terlebih dahulu gambar CAL Paper-nya atau misalkan gambar lainnya. Kita contohkan misalkan ini salah satu CAL Paper, kemudian kita klik open, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita berhasil mengupload fotonya ini di bagian announcement ini, dan kita juga ingin misalkan menampilkan gambar di bagian short description ini, maka silakan Bapak Ibu copy terlebih dahulu gambarnya ini, kemudian tekan Ctrl Copy di bagian keyboard, lalu silakan Bapak Ibu paste di bagian menu short description ini. Nah, caranya seperti ini. Sehingga jika kita simpan data announcement-nya ini, atau kita scroll ke bagian bawah dulu, di sini juga ada terkait dengan fitur expired data, yang mana jika Bapak Ibu menginginkan announcement yang kita buat ini hanya aktif 1 minggu, maka silahkan Bapak Ibu atur di sini untuk tanggal yang akan dinonaktifkan secara otomatis.
Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengatur ini hanya aktif di bulan ini, maka silakan Bapak Ibu masukkan misalkan seperti ini di tanggal tahun 2002 bulan 12 misalnya, kemudian di tanggal 15 dia akan secara otomatis nonaktif. Lalu kita pilih untuk type-nya misalkan ini untuk Calpol Paper. Lalu pada tahap ini kita juga bisa mengirimkan informasi terkait announcement ini ke semua user yang terdaftar dengan cara klik di bagian kotak kecil ini. Dan jika Bapak Ibu menerapkan ini, maka ketika Bapak Ibu menyimpan announcement ini biasanya akan menunggu waktu kurang lebih 3-5 menit tergantung user yang terdaftar di jurnal Bapak Ibu miliki. Jadi di sini kita sudah membuat title, kemudian masukkan informasi di short description-nya, dan juga untuk full informasinya di announcement sudah kita isi seperti ini. Kemudian kita atur untuk announcement ini hanya aktif sampai dengan tanggal ini, maka kita klik save. Nah, dan untuk pembuatan announcement-nya telah berhasil kita buat. Untuk melihat hasilnya bisa kita lihat di halaman depan jurnalnya. Nah, maka di tahap ini kita telah berhasil membuat satu announcement dengan title Calpol Paper 2003 dengan short description seperti ini isinya. Dan untuk melihat lebih detail terkait dengan announcement-nya bisa klik di sini. Kemudian kita tunggu. Nah, maka untuk hasilnya sudah berhasil sama seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu tips atau trik bagaimana cara mengupload gambar di EOJS versi 33 di menu announcement. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin menambahkan announcement baru, silahkan ikuti cara seperti sebelumnya tadi, dan jika ingin melakukan perubahan data atau ingin mengganti title dari tanggal ini, dari announcement ini, silahkan Bapak Ibu klik edit. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengedit terkait dengan konten, terkait dengan type-nya juga, dan lain-lainnya. Dan untuk menghapus dari announcement ini sendiri, tinggal Bapak Ibu klik delete di sini. Baik, untuk penjelasan terkait dengan menu announcement telah kita jelaskan, dan untuk selanjutnya mungkin dan di video berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan terkait menu jurnal. Jadi untuk dapat melihat penjelasan selanjutnya, stay tune di channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.